membacakan hikayat Tanjung Lesung. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pengembara di laut yang bernama Raden Budok. Suatu hari setelah bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang laut. Angin semilir sejuk membuat Raden Budok terlena. Perlahan matanya terpejam. Dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi mengembara ke utara dan bertemu seorang gadis yang sangat cantik. Hati Raden Budok pun terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadari, kakinya melangkah mendekati gadis itu yang tersenyum manis kepadanya. Dilihatnya tangan gadis itu dijulurkan kepadanya. Raden Budok pun mengulurkan tangannya, hendak menyambut uluran tangan gadis itu. Tapi terkejutnya, dia seranting kering pohon ketapang mengenal dahinya. Raden Budok terperanjat dan bangun dari tidurnya. Dengan perasaan kesal, diraihnya ranting itu dan dibanting keras-keras. Ranting keparat, gerutunya. Kalau ranting itu tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku. Berhari-hari bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Lalu diputuskannya bahwa dia akan pergi pengembara. Raden Budok pun menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. Cek, 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 kita akan mengembara sayang, kata Raden Budok mengelus-ngelus anjing kesayangannya yang melonjak-lonjak dan menggonggong gembira, seolah mengerti ajakan tuannya. Raden Budok lalu menghampiri kuda kesayangannya. Kita akan mengembara jauh sayang, bersiap-siaplah. Raden Budok membelai-belai kudanya yang meringkik gembira. Kemudian Raden Budok menyiapkan golok dan batu asah yang selalu dibawanya kemana-mana saja dia mengembara. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya berjalan ke arah utara. Di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa. Sedangkan tas anyam dari kulit terap berisi persediaan makanan terselempang di bahunya. Sementara itu, anjing kesayangannya berjalan di depan, mengendus-ngendus mencari jalan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong, menghalau bahaya yang mengancam tuannya. 5 hari perjalanan telah ditempuh oleh Raden Budok. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia juga tidak menyadari badannya sudah lemah karena perutnya kosong. Begitu pula kudanya. Pikirannya cuma terbayang-bayang pada mimpinya di tepi pantai itu. Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu? Gumamnya dalam hati. Raden Budok terus memacu kudanya, menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga di Gunung Walang yang sekarang menjadi kampung Cihampar. Tiba-tiba kudanya roboh. Raden Budok terperanjat, mencoba menguasai keseimbangannya. Namun karena sudah sama-sama lemah, Raden Budok dari kudanya berguling-guling di lereng gunung. Anjing kesayangannya menggonggong cemas meningkahi ringkik kuda. Raden Budok segera bangun, sekujur badannya terasa lemas dan nyeri. Sejenak Raden Budok istirahat di Gunung Walang. Dia membuka bekalnya dan makan dengan lahap. Sementara itu, kudanya mencari rumput segar sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsanya. Seekor burung gagak yang berjalan di semak-semak. Ayo kita berangkat lagi, Raden Budok berteriak memanggil kuda dan anjingnya. Namun dilihatnya pelana kuda itu ternyata telah robek. Dengan terpaksa Raden Budok menanggalkan pelana itu dan memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena dia tidak biasa menunggang kuda tanpa pelana, mereka harus melangkah hingga tibalah di suatu tempat yang tinggi. Tali alas yang namanya sekarang disebut pilar. Dari tempat inilah Raden Budok dapat melihat laut yang biru membentang dengan pantainya yang indah. Raden Budok kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pantai Cawar. Begitu sampai di pantai yang indah itu, Raden Budok segera berlari dan terjun ke laut, berenang-renang gembira. Perjalanan yang begitu melelahkan itu seolah lenyap oleh segarnya air Pantai Cawar. Di muara sungai, Raden Budok membilas tubuhnya. Lalu dicarinya kuda dan anjing kesayangannya yang terus mengembara. Ayo kita berangkat lagi, seru Raden Budok ketika dilihat kuda dan anjing kesayangannya duduk di tepi pantai. Tidak seperti biasanya, kuda dan anjing kesayangan itu diam seolah tidak peduli ajakan tuannya. Raden Budok merasa heran. Cepat berdiri, ayo kita berangkat, seru Raden Budok lagi. Tapi kedua binatang itu tetap duduk saja.
tak bergerak sedikit pun. Anjing dan kuda itu tampak sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga sekadar untuk berdiri pun tak sanggup lagi. Aku harus menemukan gadis pujaanku. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini, teriak Raden Budok sambil meneruskan perjalanan, meninggalkan anjing dan kuda kesayangannya. Namun, kedua binatang itu tetap tidak bergeming dan menjelma menjadi karang. Sampai sekarang di Pantai Cawar terdapat karang yang menyerupai kuda dan anjing, sehingga disebut karang kuda dan karang anjing. Maka Raden Budok melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Dalam benaknya telah ada kesayangan lain yang ingin segera ditemukannya. Gadis pujaan yang muncul dalam mimpinya itu benar-benar memenuhi benaknya. Sehingga goloknya pun tertinggal di Batu Cawar. Kini Raden Budok hanya membawa tas dari kulit terap beserta batu asar di dalamnya. Sesampainya di Legon, Waru, Raden Budok kembali merasakan kelelahan. Sendi-sendi tubuhnya terasa lunglai. Tapi Raden Budok tidak ingin beristirahat barang sebentar. Dia terus mencoba melangkah dengan sisa tenaganya. Benda ini rasanya sudah tak berguna, hanya memberati pundakku saja. Lebih baik ku tinggal saja di sini, gumam Raden Budok. Diambilnya batu asah itu dari dalam tasnya dan diletakkan di tepi jalan. Biarlah batu ini menjadi kenangan, gumamnya lagi. Demikianlah sampai saat di Legonwaru terdapat sebuah karang yang dikenal dengan Karang Pangasahan. Berhari-hari Raden Budok terus mengembara menyusuri pesisir pantai. Wajah gadis menghiasi mimpinya memenuhi pikirannya sepanjang perjalanan, menyalakan semangat dalam dadanya. Rasa bosan, lelah, dan letih tak dihiraukannya. Juga pakaiannya yang mulai lusuh dan badannya yang berdebu. Suatu ketika hujan turun dengan derasnya. Raden Budok berlindung di bawah pohon. Dari balik pasir, tiba-tiba berhamburan penyu-penyu besar dan kecil menuju laut. Penyu-penyu itu seakan gembira menyambut datangnya air hujan. Tepat itu kini dikenal dengan nama Cipenyu. Saat kemudian Raden Budok melanjutkan perjalanannya setelah mengambil 2 pohon lengkap yang dijadikannya sebagai payung agar tidak kehujanan. Namun hujan terus melebat, tidak ada pertanda akan reda. Mendung tampak semakin menghitam dan bergerak dari selatan menuju utara. Mudah-mudahan ada gua di sekitar sini. Aku harus berlindung dan beristirahat sejenak, gumam Raden Budok. Dan betapa gembiranya Raden Budok ketika dilihatnya sebuah bukit karang yang merojok. Raden Budok pun mempercepat langkahnya dan masuk ke dalam gua. Ditutupnya pintu gua dengan daun lengkap sehingga itu pun menjadi gelap gulita. Beberapa saat Raden Budok beristirahat melepas lelah sambil menunggu hujan reda. Tapi Raden Budok merasa tidak nyaman berada di gua yang gelap gulita itu. Dibukanya daun langkap yang menutupi pintu gua, seberkas sinas menerobos masuk. Ternyata hujan telah reda. Raden Budok pun keluar dan ditutupnya kembali mulut gua itu dengan daun langkap. Sampai ini pintu gua itu tetap tertutup dengan daun langkap yang membatu dari dikenal yang namanya Karang Mempek. Tidak jauh dari Karang Mempek, tibalah Raden Budok pada sebuah muara sungai yang airnya sangat deras. Hujan yang baru saja turun memang sangat lebat sehingga tidak mengherankan jika sungai-sungai menjadi banjir. Raden Budok terpaksa menghentikan perjalanannya dan duduk di atas batu memandangi air sungai yang meluap. Sayup-sayup terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Hati Raden Budok berdebar dipenuhi rasa sukacita. Dia merasa yakin di seberang sungai terdapat kampung tempat tinggal gadis pujaannya yang selama ini dia cari. Dasar kali banjir, gerutu Raden Budok tak sabar menunggu banjir surut. Tempat ini sekarang terkenal dengan Kali Caah, yang berarti kali banjir. Karena sudah tidak dapat menahan sabar, akhirnya Raden Budok menyeberangi sungai itu, walaupun dengan susah payah dengan menggerakkan seluruh tenaganya. Di pintu masuk kampung, Raden Budok beristirahat, mengitarkan pandangannya ke arah kampung. Hatinya mulai terasa tenang karena merasa akan segera bertemu dengan gadis yang dimimpikannya. Di kampung itu, tinggallah seorang janda bernama Nyi Siti, yang memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Sri Pohaci namanya. Setiap hari, Sri Pohaci membantu ibunya menumbuk padi menggunakan lesung yang dipukul-pukul. Itu membuat suara yang merdu dan indah.
Oleh sebab itu, setiap kali selesai menumbuk padi, Sri Pohaci tidak segera berhenti, tapi terus memukul-mukul langsung itu. Terangkatlah nada yang merdu dan enak didengar. Dimulai dari sininya, akhirnya banyak gadis kampung yang berdatangan ke rumahnya Siti untuk ikut memukul lesung bersama Nyi Pohaci. Kebiasaan memukul lesung akhirnya menjadi tradisi di kampung itu. Sri Pohaci merasa gembira dapat menghimpun gadis-gadis kampung bermain lesung. Permainan ini oleh Sri Pohaci diberi nama Ngagondang, yang kemudian dijadikan acara rutin setiap akan menanam padi. Tapi pada setiap hari Jumat dilarang membunyikan lesung karena hari Jumat adalah hari keramat bagi kampung itu. Raden Budok sedang beristirahat di pintu masuk kampung, kembali mendengar bunyi lesung yang mengalun merdu. Kemudian dia berdiri dan melangkah kaki menuju arah sumber-sumber bunyian itu. Bunyi lesung terdengar semakin keras di dekat sebuah rumah. Dilihatnya gadis-gadis kampung sedang bermain lesung. Tangan mereka begitu lincah dan terampil mengayunkan ke lesung, membentuk nada-nada mempesona. Tetapi yang lebih mempesona Raden Budok adalah seorang gadis yang semampai dan yang jelita. Gadis itu mengayunkan tangannya sekaligus memberi aba-aba pada gadis lain, supaya gadis itu adalah pemimpin dari kelompok-kelompok gadis yang bermain lesung itu. Merasa ada yang memperhatikan gadis itu, Sri Pohaci memberikan syarat kepada gadis-gadis lain untuk menghentikan permainannya. Gadis itu pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Begitupun Sri Pohaci di dalam rumah. Ibunya bertanya kepada Sri Pohaci mengapa permainannya hanya sebentar. Sri Pohaci lalu menceritakan bahwa di luar ada seorang lelaki tampan yang belum pernah dilihatnya. Laki-laki itu memperhatikan terus. Aku jadi malu, Bu, kata Sri Pohaci. Sesaat kemudian terdengar suara ketukan pintu. Sampurasun, rampes, jawab Nyi Siti seraya berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Dilihatnya seorang pemuda yang gagah lagi tampan berdiri di depan pintu. Belum sempat Nyi Siti berbicara, pemuda itu sudah mendahului membuka suara. Maaf mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ini? Nyi Siti tentu saja kaget mendengar permintaan dari seorang yang tidak dikenalinya. Kisanak ini siapa? Dari mana asalnya? Mengapa pula hendak menginap di sini? Saya belum kenal dengan Kisanak, kata Nyi Siti. Oh ya maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Raden Budok, saya seorang pengembara. Saya tak punya tempat tinggal. Kebetulan saya sampai di kampung ini dan kalau diperbolehkan saya ingin menginap di sini, jelas Raden Budok. Maaf Kisana, saya seorang janda dan tinggal dengan anak perempuan satu-satunya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki. Apalagi sampai menginap, jawab Nyi Siti dengan tegas dan segera menutup pintu. Hari sudah mulai gelap. Raden Budok yang merasa kesal oleh kejadian yang baru saja dialaminya berjalan menuju balai-balai bambu di dekat rumah Nyi Siti. Dia merebahkan tubuhnya dan segera tidur pulas. Dia pun bermimpi diizinkan menginap di rumah itu. Bukan oleh Nyi Siti yang menyebalkan itu, tapi oleh seorang gadis cantik yang ia temui di mimpinya di pantai selatan. Gadis yang dilihatnya sedang bermain gandong. Ah, betapa senangnya hati Raden Budok. Namun waktu begitu cepat berlalu, matahari mulai muncul di ufuk timur. Raden Budok terbangun, mengusap-ngusap matanya yang masih mengantuk. Hidungnya mencium wangi kopi yang menyegarkan. Kemudian dilihatnya seorang gadis cantik menyuguhkan segelas kopi di sampingnya. Minum dulu kopinya Raden, kata gadis itu. Kamu siapa? Dari mana kamu tahu namaku, kata Raden Budok. Sesungguhnya dia tahu bahwa gadis itu pastilah anaknya Siti. Namaku Sri Pohaci, anaknya Siti. Hari berganti hari, kedua insan itu pun jatuh cinta. Nyi Siti sebenarnya tidak setuju bila anaknya dipinang oleh orang yang tidak dikenalnya dan tidak diketahui asal-usulnya. Apalagi orang itu kelihatan keras kepala, tapi Nyi Siti juga tidak ingin mengecewakan hati Sri Pohaci, anaknya yang semata wayang itu. Akhirnya Raden Budok menikah dengan Sri Pohaci. Kesenangan Sri Pohaci menabuh lesung tetap dilanjutkan bersama gadis-gadis kampung, bahkan Raden Budok sendiri menjadi sangat mencintai bunyi lesung turut memainkannya. Hingga suatu ketika terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan sama sekali oleh penduduk kampung. Karena sangat senangnya terhadap bunyi lesung, Raden Budok yang keras kepala itu setiap hari tidak mau berhenti menabuh lesung. Hari itu hari Jumat. Raden Budok kembali hendak menabuh lesung.
Para tetua kampung memperingatkan dan melarang Raden Budok, tapi Raden Budok tidak peduli dan tetap menabuh lesung. Dengan hati girang dan bersemangat, Raden Budok terus menabuh lesung seraya lompat-lompat kian kemari. Lihat, lihat, ada lutung memukul lesung, ada lutung memukul lesung. Penduduk kampung berteriak melihat seorang lutung sedang memukul-mukul lesung. Raden Budok terperanjat mendengar teriak-teriakan itu. Dia melihat sekujur tubuhnya betapa kagetnya dia setelah melihat tanggarnya penuh bulu. Begitupun pula kakinya. Dirabanya mukanya yang juga telah ditumbuhi bulu. Raden Budok pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Raden Budok menjadi lutung. Penduduk kampung itu menamainya Lutung Kasarung. Sri Pohaci sangat malu dengan kejadian itu. Diam-diam dia pergi meninggalkan kampung. Konon, Sri Pohaci menjelma jadi Dewi Padi. Demikianlah ceritanya. Kampung itu pun terkenal dengan sebutan Kampung Lesung karena letaknya di sebuah tanjung. Orang kemudian menyebutnya Tanjung Lesung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.